Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani As-San'ani. Kita masih pembahasan kitabus shalah, bab salatil jamaah wal imam, bab tentang salat berjamaah dan hukum-hukum tentang imam. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Ubay, tasgirnya abun Ubay, akhun ukhay. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi SAW yang mengkhatamkan hafalan Al-Qur'annya di masa Nabi SAW. Termasuk sahabat yang mengkhatamkan Al-Qur'annya di masa Nabi, karena tidak semua sahabat khatam Al-Qur'annya di masa Nabi. Ada yang hafal satu surat, ada yang beberapa, ada yang sebagian. Nabi SAW pernah bertanya kepada dia, ya Abul Munzir. Abul Munzir ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Atadri ayya ayatin ma'aka fil Qur'ani a'zam? Apakah kamu tahu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling mulia, yang paling agung? Ubay mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini adabnya sahabat, ketika ditanya oleh Nabi selalu mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, sekalipun mereka tahu jawabannya. Tapi khawatir jangan sampai lain yang diinginkan oleh Nabi SAW. Makanya pernah sahabat ditanya oleh Nabi, mengatakan hari apa ini?
Tidak ada yang bilang. Padahal mereka tahu semua ini hari apa, bulan apa ini. Mereka tidak ada yang bilang. Allah wa Rasul alam. Nah, siapa tahu Nabi ganti namanya, ganti nama bulannya. Mereka tahu bulan apa itu, tapi mereka tidak berani. Bahkan tanya, ini negeri apa namanya ini, kampung ini kampung apa namanya. Mereka juga tidak berani menjawab. Khawatir Nabi mengganti namanya. Jadi Ubay mengatakan Allah wa Rasuluh alam. Tapi Nabi kembali bertanya, mengatakan, wahai Ubay Abul Munzir, ayat apa dalam Al-Quran yang paling mulia? Karena ditanya kedua kalinya, akhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi. Maka Nabi mengatakan, liyahniyakal ilmu Abul Munzir, semoga ilmu dimudahkan untukmu wahai Abul Munzir. Artinya didoakan oleh Nabi SAW agar memudahkan ilmu. Nah, makanya kalau ada guru, dosen bertanya, usahakan dijawab. Usahakan dijawab. Karena biasanya kalau kita menjawab benar, biasanya dosen itu mendoakan kebaikan untuk kita. Siapa tahu kamu dapat doanya yang mustajab, akhirnya ilmu berberkah. Baik. Jangan malu menjawab, atau apalagi kalau memang dianjurkan atau dosennya menginginkan kamu menjawab, jawab saja. Kalau salah tidak ada juga yang akan kamu tidak akan dipukul, tidak akan diapa-apai kamu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, man duhika fi mas'alatin lam yansahu. Ambil satu riwayat, siapa yang ditertawakan gara-gara satu pertanyaan atau satu masalah, maka dia tidak akan lupakan masalah itu. Artinya ketika kamu ditanya, jawabanmu itu membuat orang tertawa, artinya jawabanmu salah dan semua temanmu tertawa. Kemudian setelah itu kamu dapatkan jawabannya benar, maka kamu tidak akan lupa jawaban itu. Karena suatu momen yang berkesan, sekalipun kamu ditertawakan, dan itu kamu tidak akan lupakan jawaban. Maka itu suatu berkah juga. Jadi kalau kamu jawab benar, kamu dapat kebaikan. Kamu jawab salah, kamu tetap dapat ilmu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli, salat seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain. Di sini penyebutan laki-laki termasuk perempuan. Artinya kalau dua perempuan salat bersama berjamaah, salatul rajuli ma'ar rajul, nanti satu imamnya, satu makmumnya. Kita sudah jelaskan bagaimana posisi berdirinya. Kalau satu imam, satu makmum, yaitu berdiri di samping kanan imam. Ada yang mengatakan sejajar dan ada yang mengatakan mundur sedikit. Jangan mundur jauh sekali ke belakang. Artinya asal mundur sedikit saja. Kenapa? Karena kalau kau mundur ke belakang, safnya itu tidak lurus. Ya. Artinya jangan terlalu ke belakang, karena sampai ada renggang antara imam dan makmum. Jadi ada yang mengatakan sejajar, ada yang mengatakan mundur sedikit saja, jangan terlalu jauh dari imam. Itu salat seseorang bersama seseorang berdua, azka min salatihi wahdah, lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada salatnya sendirian.
Jadi kalau berdua lebih bagus daripada sholat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan sholatnya bersama dua orang, hanya satu imam, dua makmum. Kalau dua makmumnya, maka semuanya berdiri di belakang imam. Azka min salatihi ma'ar rajul, lebih baik daripada salatnya bersama satu orang, karena lebih banyak makmumnya. Wa makana aktsab, dan mana yang lebih banyak, yang lebih banyak makmumnya, fahuwa ahammu ilallah azza wa jalla, maka itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Ini matanya, saya baca matanya tadi dari Bulughul Maram. Sedangkan dalam kitab Subulus Salam ada penjelasan, terkadang di tengah-tengah hadis. Sina mengatakan salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdahu, ai azka artinya apa? Aktsaru ajran, aktsaru ajran min salatihi munfaridan. Jadi salat seseorang bersama seseorang itu lebih banyak pahalanya daripada dia salat sendiri, tidak ada makmumnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya, wan Nasa'i, begitu juga Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban punya kitab namanya As-Sahih, yang mana Ibnu Hibban dalam kitab tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang dia anggap sahih. Sama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Hanya saja Sahih Ibnu Hibban tidak mendapat kesepakatan ulama bahwa semua hadisnya sahih. Artinya tidak semua hadis yang disahihkan Ibnu Hibban itu diterima oleh ulama. Ada sebagian diantaranya hadis yang lemah. Bahkan Ibnu Hibban sendiri mendaifkan hadis itu, Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban ini judul aslinya kitabnya itu At-Taqasim wal Anwa. At-Taqasim wal Anwa, ada di bawah di maktabah. Kitab aslinya Sahih Ibnu Hibban. Dia punya susunan yang aneh. Jadi dia menyusun hadis tidak ada samanya. Dia bikin model sendiri. Tidak sama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, mereka susun pakai kitab-kitab, kitab shalah, kitab tahara, kitab al-hajj, sehingga mudah dibaca, mudah mendapatkan hadis dalam kitab tersebut. Tapi ini Sahih Ibnu Hibban ini ribet sekali, karena dia susun pakai pembagian-pembagian dan jenis-jenis. Jadi dia membagi hadis dalam beberapa bagian. Di antaranya hadis-hadis larangan, hadis-hadis perintah, hadis-hadis ini. Jadi semua hadis larangan dia jadikan satu. Semua mengatakan jangan, la, atau semua yang melarang digabungkan. Terus tidak dipisah-pisahkan. Begitu juga dengan hadis-hadis tentang perintah. Sehingga sulit dicari hadis-hadis dalam situ. Akhirnya datang ulama namanya Ibnu Balban.
Dia rombak itu hadis kitabnya Ibnu Hibban. Dia susun pakai susunan seperti biasa, yaitu pakai kitab-kitab, kitab shalah, kitab taharah, kitabul iman yang lebih mudah. Makanya jadilah kitab Sahih Ibnu Hibban bitartibi Ibnu Balban. Itu yang lebih masyhur dipakai daripada kitab aslinya. Karena kitab aslinya sulit dimanfaatkan. Jadi kalau Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wasahhahu Ibnu Hibban, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Karena Ibnu Hibban mengklaim bahwa semua hadis yang ada di dalam situ adalah hadis yang sahih, sekalipun tidak semuanya ulama terima. Wa akhrajahu Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga hadis ini oleh Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Sakan. Ini juga ada kitab namanya Sahih Ibnu Sakan. Sahih Ibnu Sakan termasuk kumpulan hadis-hadis sahih menurut pengarangnya. Tapi kitab ini tidak sampai kepada kita. Kitab ini tidak ditemukan wujudnya sekarang. Yang sampai sekarang belum ada cetakannya atau belum didapatkan manuskripnya. Termasuk kitab-kitab mafqud, artinya yang hilang wujudnya. Tapi banyak dinukil oleh ulama. Seperti di sini Imam San'ani katakan Sahih Ibnu Sakan. Berarti di masanya Imam San'ani kitab ini masih ada. Imam Suyuti juga banyak menukil dari Ibnu Sakan. Wal Uqaili. Al-Uqaili yang masyhur kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir. Ad-Du'afa Al-Kabir. Ad-Du'afa Al-Kabir ini kitab kumpulan perawi-perawi dhaif. Bukan hadis-hadis dhaif, kumpulan biografi perawi-perawi dhaif. Jadi dia jadikan satu buku semua perawi-perawi yang ditolak hadisnya. Setelah menyebutkan biografinya, komentar ulama tentang orang tersebut, dia sebutkan beberapa hadis di antaranya, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut dengan sanadnya sendiri, sanadnya Al-Uqaili. Namanya kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Du'afa Al-Kabir selain Al-Uqaili ada juga Imam Bukhari punya juga kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Ad-Du'afa Al-Kabir. Wal Hakim diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, kitabnya namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Hakim ada juga di bawah. Ini kitab-kitab ada semua di bawah. Ad-Du'afa Al-Kabir ada di bawah semua. Artinya kalau kau ke maktabah, coba kau buka-buka. Kitabnya Al-Hakim ini namanya Al-Mustadrak, termasuk hadis-hadis atau kitab yang diklaim oleh penulisnya bahwa semuanya hadis sahih. Jadi Imam Al-Hakim mengklaim bahwa semua hadis yang dia sebutkan dalam kitab tersebut adalah hadis sahih. Tapi ditolak juga oleh ulama. Di antaranya Imam Zahabi secara khusus menyeleksi semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih atau Imam Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim. Imam Zahabi. Kemudian Imam Zahabi mengomentari bahwa hanya sepertiga saja yang sahih. Hanya sepertiga saja yang sahih. Al-Hakim ini canggih kitabnya ini Al-Hakim ini. Al-Hakim ini dia melihat bahwa Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat Islam. Bahwa Sahih Bukhari, Sahih Muslim diakui oleh umat
bahwa semua hadisnya sahih. Kecuali satu dua yang diperselisihkan ulama. Bahkan seorang mengatakan, kalau seorang berkata, istri saya tertalak kalau ada hadis dhaif di Sahih Bukhari. Apa hukumnya kalau dia mengatakan istri saya diceraikan, saya ceraikan istri saya kalau dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif? Ulama mengatakan istrinya tidak diceraikan, tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Kalau dia bersumpah seperti itu. Karena umat sudah sepakat bahwa hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim semuanya hadis sahih. Imam Al-Hakim ini mengatakan, dia menganggap bahwa di Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum semua hadis sahih ada di situ. Nah, memang Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mensyaratkan semua hadis sahih ada dalam kitabnya. Imam Bukhari hanya menyeleksi dari sekian banyak hadis sahih yang dia hafal, hanya mengambil yang paling sahih saja. Begitu juga Imam Muslim. Imam Muslim tidak semua hadis sahih yang dia hafal dia masukkan di Sahih Muslim. Sehingga Imam Al-Hakim mengatakan, berarti masih banyak hadis sahih lain yang ada di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Akhirnya dia bikin buku ini, Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya pelengkap. Pelengkap kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Mustadrak al-Sahihain. Pelengkap kitab Sahih Bukhari. Mengklaim bahwa hadis-hadis yang saya sebutkan dalam kitab ini adalah tambahan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Artinya hadis sahih lain yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga dia mengklaim bahwa kitab saya ini selevel dengan Bukhari dan Muslim. Makanya dikoreksi oleh ulama. Saya periksa dulu. Jangan asal klaim-klaim. Ternyata jauh dari derajat Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari dan Muslim sangat teliti dalam memeriksa hadis. Sedangkan Imam Al-Hakim hanya melihat zahirnya saja hadis, dia kira sama padahal tidak sama. Dia menganggap bahwa kualitasnya sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata diperiksa tidak. Ini kitab Al-Hakim. Wa dzakara al-ikhtilafu fihi. Wa dzakara al-ikhtilafu fihi. Imam Hakim menyebutkan perselisihan dalam hadis ini. Dan ini termasuk keistimewaannya kitab Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim, di antara keistimewaannya beliau terkadang menyebutkan perselisihan riwayat-riwayat hadis. Jadi terkadang satu hadis dia sebutkan beberapa sanadnya, beberapa matannya untuk menampakkan perselisihan yang ada di dalam hadis tersebut. Wa akhrajahu al-Bazzar. Al-Bazzar namanya Musnad Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar kalau cetakannya sekarang dikasih judul Al-Bahru Az-Zakhar, Al-Bahru Az-Zakhar kalau tidak salah. Di Musnadil Bazzar. Tabarani kalau hanya disebut At-Tabarani, akhrajahu At-Tabarani saja, titik, tidak ada embel-embelnya, maka yang dimaksud adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Tabarani punya 3 mu'jam. Imam Tabarani punya 3 mu'jam. Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir. Semuanya ada di bawah di maktabah. Karena di maktabah Maha'ali itu hampir setengahnya kitab hadis semua. Karena yang mewakafkan kitab itu adalah lulusan hadis, jurusan hadis, S2 jurusan hadis. Jadi mayoritas kitabnya kitab hadis di bawah. Jadi Tabarani punya kitab Al-Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir. Al-Mu'jamul Kabir kalau dikatakan akhrajahu Tabarani titik, maka yang dimaksud Mu'jam Kabir.
Kalau Ausat dia mengatakan At-Tabarani fil Ausat, At-Tabarani fil Saghir. Tapi kalau mengatakan akhrajahu At-Tabarani saja, tidak ada embel-embelnya, maka yang dimaksud adalah Al-Kabir. Ini Kabir, Ausat, Saghir lain semua modelnya. Artinya cara penyusunannya beda-beda. Kalau Al-Kabir, Imam At-Tabarani dia susun sesuai dengan Rawil A'la, sama dengan Musnad. Dia kumpulkan hadis sahabat dalam satu tempat. Hadisnya Abu Bakar, hadisnya Umar, hadisnya Utsman, hadisnya ini. Panjang itu. Dan tidak semua sampai kepada kita. Ada beberapa bagian dari Mu'jamul Kabir itu hilang. Artinya tidak semua, tidak utuh. Kitab itu tidak utuh. Dan itu sudah 30-an jilid itu. Sudah 30-an jilid, masih ada yang hilang. Coba itu. Sedangkan Mu'jamul Awsat, dia susun sesuai dengan gurunya. Jadi bukan dia susun sesuai urutan sahabat, tapi sesuai dengan urutan gurunya. Karena Imam At-Tabarani termasuk ulama yang banyak gurunya, hampir 300-an lebih gurunya. Gurunya mengambil hadis hampir 300 lebih. Karena Imam At-Tabarani ini termasuk ulama yang panjang umurnya. Jadi banyak orang yang dia temui, banyak guru yang dia temui. Jadi dia susun hadis itu sesuai dengan gurunya. Pertama seumpamanya ada gurunya namanya Ahmad, dia sebut semua hadis-hadis yang dia dapat dari gurunya itu yang namanya. Kemudian gurunya yang huruf ba namanya huruf ta, huruf sa. Sampai berapa jilid? Ada 7 jilid, 8 jilid. Kalau Mu'jamus Saghir, dia susun pakai huruf hijaiyah. Sepertinya, kalau tidak salah. Cuma 2 jilid. Jadi kalau dikatakan At-Tabarani, maka yang dimaksud adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Bilafzin, dengan lafaz salatul rajulaini, salat 2 orang, ya ummu ahaduhum sahibahu, seseorang di antara keduanya itu mengimami temannya, artinya satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Azka indallah, lebih utama, lebih banyak pahalanya di sisi Allah, min salati mi'atin, daripada salat 100 orang tatra, sendiri-sendiri. Hadis ini dipotong. Imam San'ani meringkas hadis ini. Lengkapnya di Mu'jam At-Tabarani mengatakan salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallahi min salati arba'atin. Jadi salat satu orang bersama satu orang, berdua berjamaah, itu lebih baik daripada salatnya 4 orang tapi sendiri-sendiri. Wa salatu arba'atin, dan salat 4 orang, ya ummu ahaduhum, satu orang mengimami, yang satu imam 3 makmumnya, itu azka indallahi, lebih baik di sisi Allah, min salati thamaniyatin tatha, 4 orang lebih bagus salatnya kalau berjamaah lebih daripada 8 orang salat sendiri-sendiri. Jadi pahalanya orang 8 orang salat ini dibawa lebih tinggi 4 orang yang berjamaah daripada 8 orang yang salat sendiri. Wa salatu thamaniyatin, dan salat 8 orang, ya ummuhum ahaduhum, salah seorang di antara mereka menjadi imam, azka indallahi min salati mi'atin tatra. Jadi ada yang dipotong dalam teks hadis ini. Diambil awalnya sama terakhirnya saja. Sedangkan di tengahnya tidak diambil. Jadi salat 2 orang lebih bagus berjamaah daripada 4 orang. Salat 4 orang berjamaah lebih bagus dari 8 orang sendiri-sendiri.
salat 8 orang berjamaah lebih bagus daripada 100 orang salat sendiri-sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Qabath bin Ashyam Al-Laythi, bukan hadisnya Ubay. Yang sampai kamu anggap bahwa hadis ini hadisnya Ubay bin Ka'ab. Tidak. Hadis ini bukan hadis Ubay bin Ka'ab. Tapi hadis ini hadisnya Imam Tabarani ini dari sahabat lain namanya Qabath bin Ashyam Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Qabath bin Ashyam, bukan Asyab, Ashyam Al-Laythi. Kemudian Imam San'ani mengatakan wa fihi dilalah. Hadis ini mengandung dalil petunjuk ala anna aqalla salatil jamaah, bahwasanya minimal paling sedikit jumlah salat berjamaah itu, atau salat berjamaah itu paling sedikit imamun wa makmum. Imam bersama makmum itu sudah dianggap berjamaah, sudah dapat pahala salat berjamaah kalau sudah ada imam dan makmum. Ini dalilnya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati ar-rajul wahdahu. Menunjukkan bahwa kenapa dua orang ini lebih bagus, karena dua orang ini berjamaah daripada salat sendiri. Nah, ini katanya wa yuwafiquhu, hadis ini sejalan atau didukung ma akhrajahu, oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah min hadis Abi Musa. Hadis ini semakna atau sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isnani fama fawqahuma jama'atun. Isnani fama fawqahuma jama'atun. Dua orang ke atas itu sudah dianggap berjamaah. Sekalipun dalam bahasa Arab dua itu bukan jamaah, bukan jamaah. Musanna dia. Karena jamaah itu nanti tiga ke atas. Tapi dalam salat berjamaah dua itu sudah dianggap berjamaah. Hadis ini secara sanad dhaif tapi maknanya sahih, karena sejalan dengan maknanya tadi ini hadis Ubay ibn Ka'ab. Warawahu al-Baihaqi aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi min hadis Anas, dari hadis Anas bin Malik. Al-Baihaqi ini termasuk ulama juga yang banyak kitabnya. Kalau dikatakan rawahul Baihaqi, maka yang dimaksud Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Karena ada Sunan Al-Sugra punya Imam Al-Baihaqi. Sunan Al-Kubra ini kumpulan hadis-hadis fikih, yang mana Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubra itu lebih fokus meriwayatkan hadis-hadis yang menguatkan mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi termasuk Syafi'i. Jadi dia meriwayatkan hadis-hadis yang menjadi landasan fikih Syafi'i. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa semua ulama yang bermazhab Syafi'i
semua ulama yang bermazhab Syafi'i itu utang budi kepada Imam Syafi'i. Nah, ilmunya dari Imam Syafi'i. Kecuali Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu Imam Syafi'i utang budi sama Imam Baihaqi. Imam Syafi'i utang budi sama Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra itu menguatkan fikih mazhab Syafi'i. Jadi dia sebutkan semua dalil-dalil yang menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Namanya kitab Sunan Al-Kubra. Jadi hadis ini hadis yang semakna dengan isnani fama fawqahuma jama'ah, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga dalam dari hadis Anas. Kemudian Imam San'ani mengatakan wa fihi ma dha'fun. Artinya pada hadisnya Abi Musa dan hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Kubra, lafaznya di Sunan Kubra ini mengatakan al-ithnani jama'atun wa thalathatu jama'atun wa ma kathura fahuwa jama'atun. Mirip maknanya, ithnani jama'atun, dua orang itu dianggap berjamaah. Thalathatu jama'atun, tiga orang juga dianggap berjamaah, dan di atasnya 4, 5, 6 seterusnya itu juga dianggap jamaah. Imam San'ani mengatakan pada sanadnya itu ada kelemahan, tapi saya bilang maknanya sahih. Di antara wa fihi ma dha'fun wa bawwaba al-Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan satu bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabus Shalah atau Kitabul Imamah. Imam Bukhari mencantumkan suatu bab, bawwaba, artinya menyebutkan satu bab dalam Sahih Bukhari dengan judul Babu Isnani Fama Fauqahuma Jama'atu. Bab dua orang dan lebih atau dua orang ke atas itu dianggap berjamaah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan judul dengan lafaz isbat. Artinya Imam Bukhari itu ada terkadang bikin judul bentuk pertanyaan. Terkadang judulnya pertanyaan. Berarti Imam Bukhari tidak memastikan hukum dalam bab ini. Tapi kalau seperti ini mengatakan dua ke atas itu jamaah, berarti Imam Bukhari berpendapat seperti itu. Menganggap bahwa dua ke atas adalah dianggap berjamaah. Jadi Imam Bukhari menetapkan, artinya berpendapat bahwa dua ke atas. Kemudian wastadalla. Kemudian Imam Bukhari setelah menyebutkan judul ini, judul bahwa dua ke atas itu adalah dianggap berjamaah, Imam Bukhari menyebutkan dalil di bawahnya. Setelah menyebutkan judul bab, Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadis yang menguatkan makna dari judul tersebut. Apa dalilnya bahwa dua ke atas itu adalah dianggap jamaah? Istadalla bi hadis Malik ibn al-Huwairits. Malik ibn al-Huwairits. Hadisnya Malik ibn al-Huwairits sudah pernah dibahas. Di antara sahabat yang berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, ada beberapa orang, 12 ke atas, itu untuk menuntut ilmu, datang ke Madinah hanya khusus untuk belajar pada Nabi beberapa hari. Setelah lama di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ini sudah rindu kampungnya, ini sudah lama tinggalkan kampungnya. Akhirnya Nabi mengizinkan mereka untuk kembali. Sebelum kembali, Nabi berwasiat. Di antara wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik bin Huwairits bersama sahabatnya, mengatakan idza hadaratis shalah,
Kalau tiba waktu salat, fa'adzina, fa'adzina, adzina fil amr mabni ala hazfun nun. Adzina fil amr mabni ala hazfun nun, karena mudhari'nya yu'adzinani, mudhari'nya yu'adzinani. Kalau fi'il mudhari'nya dijazam, lam yu'adzina. Ulama mengatakan fi'il amr itu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Fi'il amr itu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uh, dimabni sesuai dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya dijazam dengan hasfur harful illah, maka fi'il amarnya mabni ala hasfur harful illah. Kalau fi'il mudhari'nya dijazam dengan hasfun nun, maka fi'il amarnya juga dimabni ala hasfin nun. Kalau fi'il mudhari'nya dimabni fathah karena dimasuki nun taukid, maka kalau fi'il amarnya masuki nun taukid juga mabni ala al-fath. Jadi fi'il amar tidak mesti selamanya mabni ala sukun. Makanya di sini mengatakan fa'adzina, berarti yang Nabi bicara dengan dua orang. Berarti azanlah salah satu di antara keduanya, karena tidak mungkin dua orang yang azan. Fa'adzina, satu orang saja yang azan di antara kalian berdua. Tsumma aqima, setelah azan baru qamat. Tsumma, kemudian liya ummakuma akbarukuma, liya ummakuma akbarukuma, liya ummakuma akbarukuma. Jadi yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua, yang paling senior, yang paling berumur. Berarti ketika dua orang berjalan bersama atau dua orang musafir, maka ketika datang waktu salat, salah satunya azan, kemudian qamat, kemudian salah satunya menjadi imam, satunya menjadi makmum, itu sudah dianggap salat berjamaah. Ini hadis dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwa dua orang itu sudah sah dianggap salat berjamaah. Wa qad rawa Ahmad, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, annahu dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia Abu Sa'id Al-Khudri masuk masjid, annahu dakhala al-masjid rajulun, dakhala al-masjid rajulun. Apa i'rabnya al-masjidah? Dakhala fi'il madhi lazim. Ada tiga i'rabnya ini al-masjidah. Bisa di i'rab zaraf tapi syadz, karena makan mukhtas tidak bisa menjadi zaraf. Atau dia dinasab ala hasfil khafid, naz'il khafid, dakhala ilal masjid, dihilangkan harfu jarnya maka dia dinasab. Atau dia dinasab ala tashbih bil maf'uliyah, dia dinasab karena dianggap mirip dengan maf'ulun bih. Artinya dia bukan maf'ulun bih. Kenapa? Karena dakhala tidak membutuhkan maf'ul, dia fi'il madhi lazim. Tapi karena terlalu sering
Dakhal al-masjid, ya, shalla al-asra atau shalla zuhur, ya, shalla zahaba suqa. Zahaba juga tidak membutuhkan maf'ul, maka dia dinasab ala tasbih bil maf'uliyah, dianggap seperti maf'ul padahal bukan maf'ul. Jadi bisa ala nas'il khafid, atau dia zarab tapi syadz. Tidakhala al masjid rajulun wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi, dan Nabi sudah salat. Artinya dia masuk, orang sudah selesai salat berjamaah. Nabi dan sahabatnya sudah selesai salat berjamaah az-zuhra, salat zuhur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma habasaka ya fulan?" Kenapa terlambat kau? Karena apa yang menghalangimu datang cepat pergi sholat? Kenapa terlambat? Apa yang menahanmu sehingga terlambat datang sholat? Anis sholat. Kamu, apa yang menahanmu dari sholat? Fadzakara syai'an i'talla bihi. Sahabat ini menyebutkan sesuatu sebagai alasannya. Begini ya Rasulullah. Sebutkan alasan sesuatu, dia menyebutkan sesuatu sebagai alasannya. Faqala Abu Sa'id al-Khudri berkata, faqama yusalli. Akhirnya orang ini, karena orang sudah sholat semua, akhirnya dia mau sholat sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza. Tidak adakah di antara kalian, sahabatnya ini yang sudah selesai salat berjamaah, dan tidak adakah di antara kalian yang mau bersedekah sama orang ini, fayusalli ma'ahu, agar dia salat bersamanya, daripada dia salat sendiri tidak dapat pahala jamaah. Tidak adakah di antara kalian ini yang tadi sudah salat bersama saya, yang salat bersama, supaya apa? Dia tidak salat sendiri. Faqama rajulun ma'ahu. Akhirnya berdiri satu orang salat bersama orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa dua orang sudah cukup dianggap berjamaah. Jadi kalau kamu datang ke masjid, orang sudah salat semua, kemudian kamu tunggu-tunggu, kayaknya tidak ada orang datang ini. Panggil temanmu yang ikut berjamaah dan temani saya salat. Apakah dia yang jadi imam, kamu jadi makmum, atau kamu imam, dia yang jadi makmum? Maka kamu dapat pahala salat berjamaah, dia juga dapat pahala salat sunnah. Dia dapat pahala salat sunnah. Kamu salat fardu, dia salat sunnah sebagai sedekah. Jadi dia sudah bersedekah sama kamu, daripada kamu salat sendiri pahalanya sedikit, dia salat bersama kamu dapat pahala berjamaah. Jadi banyak pahalanya ini orang ini. Sudah pahala sedekah, dia dapat pahala salat berjamaah untuk kedua kalinya, dan dia dapat pahala salat sunnah. Ya. Kalau ada yang ajak kamu salat berjamaah bersama, salat bersama. Menunjukkan juga bahwa salat sunnah boleh berjamaah. Salat sunnah boleh berjamaah karena orang ini salat sunnah bersama orang tersebut. Qala al-Haythami, Imam al-Haythami berkata, rijalus sahih. Perawi hadis ini, hadisnya Abi Sa'id ini adalah perawi hadis-hadis yang sahih. Artinya perawinya semuanya thiqah. Derajat hadisnya sahih menurut Imam Al-Haythami. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Nah, sini. Nanti pembahasan berikutnya ini hadisnya Ummu Waraqah tentang hukum perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Bolehkah perempuan jadi imam? Ini kok tidak ada. Maju kau depan sendiri jadi imam. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, tapi kembali dibahas pada hadis ini. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.